wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 6 bab 4, yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Ya. Adapun peta konsepnya adalah sebagai berikut. Adapun peta konsep pada pembelajaran beriman kepada qada dan qadar kali ini adalah: yang pertama, meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, memiliki sikap yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keempat, menunjukkan contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, setelah kita memperhatikan ya barusan tentang peta konsep pada pembelajaran beriman kepada qada dan qadar, marilah kita sekarang masuk kepada pembahasan beriman kepada qada dan qadar. Sebelum itu, Bapak di sini punya sebuah foto. Nah, ini. Nah, apa yang ada di pikiran kita mengenai foto ini? Nah, tentunya kita tahu ini adalah foto kematian. Di sini Bapak punya sebuah kisah, yang mana kisah ini diambil dari kisah nyata ya. Pada suatu saat ada orang tua yang sudah sakit. Wah, hidupnya udah sakit-sakitan tuh. Udah beberapa kali ke dokter dirawat, kemudian saking bosannya dokternya berbicara, waduh ini sudah terlalu lama ini sakit di sini katanya, tidak sehat-sehat dan tidak pula meninggal katanya. Nah, setelah itu kata dokter berbicara seperti itu, ternyata beberapa minggu kemudian dokternya yang meninggal duluan. Jadi di sini kematian itu bukan ditentukan daripada usia, sehat ataupun sakit, muda ataupun tua ya, anak-anak, miskin ataupun kaya. Nah, ini yang dinamakan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa yang dinamakan dengan takdir? Apa yang dinamakan dengan qada dan qadar? Nah, mari kita simak apa itu pengertian qada dan qadar sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah? Qada menurut bahasa adalah ketetapan. Sedangkan menurut istilah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya sejak zaman ajali atau zaman sebelum diciptakannya makhluk. Qadar menurut bahasa adalah ukuran atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian dari qada dan qadar ya, berarti kita sudah bisa menarik kesimpulan ya. Jadi kalau misalkan qada itu adalah ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman azali itu adalah zaman sebelum makhluk diciptakan. Nah, kemudian kalau misalkan qadar itu, dia itu terjadi setelah adanya ketetapan dari Allah sejak zaman ajali. Misalkan Allah telah menetapkan sejak zaman ajali yang disebut dengan qada ya, anak-anak, misalkan bapak misalkan usianya berapa tahun misalkan ya, misalkan kita contohkan 60 tahun usianya misalkan ya, masa usia bapak misalkan ya. Kemudian ketika bapak hidup, kemudian bapak hidup selama 60 tahun, maka itu namanya qadar. Jadi qadar Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan Allah telah menentukan ya pada sejak zaman azali bapak misalkan menjadi seorang guru di SD ini ya, SD SPA ini. Nah, kemudian sekarang bapak menjadi seorang guru. Nah, itu namanya qadar Allah ya. Kemudian antara hubungan qada dan qadar ada yang dinamakan dengan takdir. Nah, takdir itu adalah pengertiannya sebagai berikut. Nah, qada dan qadar ini sering disebut dengan istilah takdir. Nah, apa itu takdir? Takdir itu adalah ketetapan Allah ya, ketentuan yang Allah berikan terhadap makhluk-makhluknya. Kemudian pada takdir ini ada dua macam. Nah, ada takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Adapun takdir mubrom dan mu'allaq pengertiannya adalah sebagai berikut. Takdir terbagi ke dalam dua bagian, mubrom dan mu'allaq. Takdir mubrom
merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia dengan cara berusaha atau ikhtiar. Nah, setelah kita tahu ya apa itu takdir mubrom dan mu'allaq, nah di sini kita akan memberikan contoh apa itu takdir mubrom ya. Takdir mubrom itu kan tadi takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jenis kelamin misalkan ya. Kemudian ukuran kematian, kapan kematian akan datang. Nah, itu adalah takdir mubrom. Adapun takdir mu'allaq, takdir yang mungkin dapat diubah oleh manusia adalah contohnya seperti ketika kita misalkan dalam keadaan bodoh, itu bisa kita usahakan bisa menjadi pintar dengan cara mencari ilmu. Atau misalkan kita miskin nih, miskin itu adalah takdir Allah, itu bisa kita usahakan bisa menjadi kaya dengan cara ikhtiar. Kita lapar, kita bisa ikhtiarkan dengan makan sehingga menjadi kenyang. Nah itu ya perbedaan antara takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Nah, itu kita mungkin harus mengetahui ya contoh-contoh beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari ya, sebagai berikut. Contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, rajin beribadah; yang kedua, belajar dan bekerja sepenuh hati; yang ketiga, menerima ketetapan dan dengan lapang dada; yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh; dan yang kelima, selalu meningkatkan potensi diri. Adapun manfaat dari kita beriman kepada rukun iman, yaitu beriman kepada qada dan qadar, adalah sebagai berikut. Adapun hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah: yang pertama, sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan; yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan; dan yang ketiga, berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan pada materi bab 4 beriman kepada qada dan qadar ya, pelajaran kelas 6 PAI. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri saja dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.